kita ketemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya, Tiffany Raitama. Apa kabar Anda? Ya, mungkin ada satu perayaan di bulan Desember yang ngena banget di hampir setiap orang, yaitu betul sekali, perayaan atau peringatan Hari Ibu. Kalau kita berbicara mengenai ibu adalah sosok yang kayaknya luar biasa banget, perjuangannya, pengorbanannya, kasih sayangnya. Nah, di Talk is Fun kali ini saya akan kedatangan sosok-sosok perempuan, ibu-ibu hebat dengan kisahnya masing-masing. Nah, yang pertama adalah ibu dengan 6 orang anak, ya, bagaimana kemudian perjalanannya membesarkan 6 anak, terutama di masa-masa remaja. Salah satu anaknya yang paling besar saat ini memasuki usia remaja. Katanya sih kayaknya kalau ngeliat anaknya sekarang kok kayak mirip banget ya dengan dia dulu. Kita simak, ini dia profilnya. Dikenal sebagai artis sinetron, kini Zaskia Adiameka lebih memilih kesibukan membesarkan 6 anaknya dan usaha bisnisnya. Menanggalkan dunia entertainment demi fokus mengurus keluarga, setidaknya itu menjadi salah satu pengorbanannya sebagai seorang ibu. Membagi waktu, fokus 6 anak dan suami, tak jarang waktu untuk dirinya sendiri pun jauh berkurang. Sempat pernah merasa kewalahan, namun Bia, panggilan akrabnya, kini justru merasa lebih tertata. Setiap fase perkembangan anak akan memiliki cerita dan tantangannya sendiri. Tegang banget sampai gak bisa nafas. Seperti sekarang, bagaimana sebagai ibu, ia harus menghadapi perkembangan putrinya Shibil yang tengah memasuki usia remaja. Salah satu yang ia bagikan ketika ia dan Hanung menerima teguran perihal seragam putrinya. Apakah Bia seperti melihat cerminan dirinya dulu ya di sang putri? Kalau kita berbicara mengenai perjalanan menjadi ibu, peran ibu, mungkin bisa dibilang ini adalah peran yang cukup menantang ya, karena dinamikanya cukup fluktuatif gitu, apalagi kalau punya 6 anak. Nah, tamu saya berikut ini masih muda tapi anaknya ada 6. Nah, gimana tuh dia bisa membagi satu peran ibu dan fokusnya terhadap 6 orang anak. Sudah hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini ada Bia, Zaskia Adiameka. Bia, apa kabar, Bi? Alhamdulillah, sehat bahagia. 6 anak gak kelihatan sih. Masa sih? Alhamdulillah, makasih. Pentingnya nikah muda. Oke, pentingnya nikah muda ada di situ ya. Oke, 6 anak, Bi. Gimana rasanya menghadapi hari-hari dengan 6 orang anak? Jujur seneng banget sih, aku happy banget. Jadi trik punya anak banyak tuh gini, mungkin kalau anak 1, 2 ngurusinnya masih repot, kita masih detail. Tapi urusan anak 3, 4, 5, udah sampai ke 6 kayak udah gede sendiri aja akhirnya. Jadi kayak udah gede sendiri dan yang gede ngurusin adiknya yang kecil. Jadi aku udah gak terlalu Ini paling repot. gede berarti berapa Paling umur? besar 20, ini 2005 ya? 2005. Berarti 24. 24. Paling kecil? Paling kecil 5 tahun. Oke. Ini adalah banyak anak, banyak rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua jenjang punya. Termasuk saat bayaran ada. Betul. Langsung 5 anak. Langsung 5 anak ya. Tapi apa yang paling challenging gitu dalam membesarkan anak-anak, membagi peran ibu terhadap, kan gimana pun tetap harus di-assist gitu kan, harus tetap diawasin. Yang paling challenging pertama gimana aku bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang mereka rasa sama. Aku bisa kasih waktuku secara adil buat mereka semua, karena otomatis ya kita selalu pasti rasanya perhatian, terus pasti kita selalu prioritasin yang paling kecil terus. Kadang-kadang yang paling gede kita selalu menuntut dia untuk kayak, kamu udah besar, kamu mengalah, aku mau ke adik kamu dulu gitu. Nah, itu ngatur perasaan itu gimana kita nggak selalu dominan ke si yang paling kecil, tapi yang gede juga bisa dapat perhatian yang penuh gitu. Nah, ketika aku udah mulai fokus, oke, yang gede juga harus aku perhatiin, yang kecil aku perhatiin, skipnya yang tengah. Jadi selalu aja kayak gimana kita punya waktu masing-masing buat semua secara adil, itu yang nggak mudah. Misalnya udah nonton tanding yang satu, yang sininya gimana, dan akhirnya
kadang-kadang kita sendiri yang kurang waktunya buat diri sendiri. Me time-nya sama sekali nggak ada. Jadi sibuk banget, tapi ya seiring waktu kayaknya alhamdulillah sih udah mulai tahu bagaimana membagi waktu untuk anak, 6-6-nya buat suami sama buat diri sendiri juga ada. Oke, jadi tetap ada untuk waktu si ibunya tuh tetap ada ya sendiri me time-nya itu ya. Betul, karena aku selalu percaya ketika kita belum terpenuhi secara utuh, kita ya sebagai seorang ibu, kita nggak bisa memenuhi rasa itu buat anak-anak. Kalau kita yang nggak happy, gimana anak-anak bisa happy? Kalau kita nggak merasa penuh, kita nggak bisa menuhin anak-anak. Jadi kitanya dulu itu lebih penting. Kita tuh ya kalau pas kecil kan suka diginin sama mama gitu ya, sama ibu kita gitu. Nanti rasain kalau udah punya anak. Iya. Segitu kan. Sekarang gimana? Udah ada tuh di titik itu kan. Lagi apa tuh? Aku pikir yang paling capek ngurusin balita. Aku tuh dari dulu kayak cepetan gede, aku capek gitu kan. Mandiin, nyuapin apa segala macem. Oh ya kalau udah SD kita udah tenang. Saya udah tenang. Udah bisa Tapi mandiri. ternyata punya anak remaja. Nah, Itu lebih satu anak remaja sama dikasih 3 anak balita. Kayak aku milih ngurusin 3 balita sih. Udah gitu Serius? anak remajanya perempuan. Allahu Akbar, itu kayak roller coaster. Dan ketika ngadepin anak remaja, aku nggak bisa protes, nggak bisa marah, nggak bisa bersikap seperti apa yang dulu orang tuaku bersikap ke aku. Karena aku seperti melihat cerminan diriku sendiri. apa susahnya jadi ibu? Susahnya jadi ibu, jujur gini, aku tuh selalu merasa membesarkan anak-anak di situasi nyaman seperti aku sekarang itu lebih challenging dibanding orang tuaku membesarkan aku dalam kondisi struggle dulu. Jadi aku dulu tumbuh dalam keluarga yang bukan yang kaya, bukan yang aman dan nyaman. Jadinya aku dan kakak adik aku jadi pejuang. Nah tapi membesarkan anak-anak aku dengan privilege, anaknya Hanung, anaknya Zaskia dengan kondisi ekonomi yang tercukupi, aman dan nyaman, itu perjuangannya buat aku itu luar biasa berat banget. Gimana sih melahirkan anak-anak yang dari buka mata mereka udah nyaman. Orang lihat, oh anaknya Hanung, sini aja nggak usah ngantri, sini duduk di tempat VIP apa segala macem. Aku kayak, ini anak gue gimana nanti ketika mereka udah besar, hidup tuh nggak selalu nyaman. Betul. Hidup itu mereka pasti akan ketemu banyak obstacle nanti gitu. Pasti. Mereka siap nggak menerima itu karena mereka dari lahir mereka udah nyaman. Bener. Makanya aku sama Mas Hanung, aku menarik diriku dari dunia entertainment, dari semua kenyamanan itu karena buat aku biarkan anak-anakku nggak selalu dapat pelayanan yang udah selalu aman dan nyaman itu gitu. Aku yang PR-nya adalah gimana aku punya uang, aku punya fasilitas, tapi aku suruh anak aku berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Rasanya kan pengen ini gitu, ada lagi uangnya bisa beliin gitu kan, mudah lagi. Tapi aku nahan diriku untuk ya kerja, kalau mau itu kamu harus cari uang sendiri, harus bantu aku buat kerja gitu. Itu yang Harus tahu rasanya berproses dan juga bertumbuh. Betul sekali. Dan ketika kita ada sebagai orang tua untuk nahan diri nggak langsung ngasih, itu nggak mudah. Tapi itu bentuk pengorbanan, iya juga nggak sih sebagai seorang ibu? Kan tadi demi anak-anak supaya mereka bisa berproses, bertumbuh seperti ya nggak enak-enak aja gitu kan. Jadi harus melepaskan dunia entertain itu, harus jauh mungkin sedikit dari situ gitu. Itu salah satu pengorbanan sih. Jadi emang pas aku nikah, aku hamil, kayaknya aku pengen waktuku lebih banyak sama anak-anak. Karena Mas Hanung kan dengan dia kerja, dengan dia syuting, dia pasti waktunya lebih banyak di luar, ya harus ada yang berkorban. Dan kalau emang udah pasti di Islam, tanggung jawab utamanya pasti aku sebagai seorang perempuan gitu. Jadi ya aku mengorbankan semua karir, semua kenyamanan pekerjaan yang aku tahu cari uang ya syuting dari umur 14 tahun. Tiba-tiba pas aku 22 melahirkan, kata Mas Hanung stop dulu ya syutingnya. Ini gimana nih aku tetap bisa berkarir, aku bisa punya uang sendiri, tapi aku nggak syuting. Aku belajar bisnis dari situ. Dan alhamdulillah dimudahin sama Allah, jadi walaupun punya 6 anak, semuanya aku berhasil kasih ASI 2 tahun, berhasil aku antar jemput sekolah setiap hari, tapi aku tetap bisa punya penghasilan sendiri dengan bisnis. Menurut Ia, value yang bisa Ia berikan untuk anak-anak gitu ya, sebagai seorang ibu gitu. Ini kan oke, perempuan mereka sibil, adik-adiknya pun juga nanti akan menjadi ibu. Sementara yang laki-laki pun juga akan menjadi ayah, kepala keluarga, ya kan harus menghormati perempuan, menghormati ibunya. Makanya kalau buat aku pendidikan yang paling dasar yang aku kasih ke anak-anak tuh agama. Karena buat aku ketika anak udah pendidikan agamanya udah kuat, at least dia udah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kalau aku tuh sama Mas Hanung punya anak tuh pegangan kita tuh
puisi Khalil Gibran, anakmu bukanlah milikmu gitu. Jadi mereka tetap punya akan dirinya sendiri. Aku sama Mas Hanung nih kita kasih bekal yang kuat. Karena sekuat-kuatnya kita arahin, kita pegang, pada akhirnya kan dia kayak busur panah. Aku sama Mas Hanung yang cuma narik gitu, mereka adalah panahnya yang nanti mau mengarahkan dirinya mau kemana. Nah, pegangan paling kuat adalah agama. Jadi untuk aku sama Mas Hanung, agamanya kita kuatin banget. Di rumah itu belajar ngaji dari anak umur 1 tahun udah ada guru ngajinya juga di luar aku. Seminggu 3 kali. Terus ya itulah pegangan utamanya. Karena laki-laki kan pada akhirnya nanti mereka akan jadi imam. Jadi mereka harus benar-benar kuat banget dasar agama Islam ya kalau buat aku. Nah kalau perempuan mereka tahu nih batasannya seperti apa. Si Bill anakku yang sekarang umurnya lagi 15 tahun, waktu umur 5 tahun dia nggak mau lepas jilbab. Aku pakai jilbab dan setiap aku ngerekam dia nggak pakai jilbab dia tuh marah. Dia jangan ngerekam aku nggak pakai jilbab, aku nggak mau nih aurat. Tiba-tiba di umur dia 14 tahun, dia aku mau lepas jilbab. Itu kayak, tapi aku sama Mas Hanung udah siap di titik itu gitu. Jadi memang udah punya ancang-ancang, oh suatu saat kita harus siap kalau si Bill atau mungkin yang lain. To be lain. honest kita udah tahu, pasti dia akan ketemu di titik dia pengen lepas jilbab. Dia lagi ada penasaran ya, cuman di titik mana nih? Taunya pas di titik 14 tahun dia lagi mau lepas jilbab, dia lagi penasaran apa segala macam. Itu netizen apa semua banyak yang nanya. Anaknya dulu pakai jilbab kok dibiarin lepas apa segala macam. Kadang nggak ada energi buat ngejelasin. Nah mungkin di sini adalah waktuku menjelaskan kenapa aku mengizinkan. Karena buat aku setiap anak tuh ada prosesnya masing-masing. Aku pakai jilbab bukan karena disuruh orang tua, tapi karena aku udah merasa aku butuh, aku pengen. Nah aku pengen anakku juga nanti ketika mereka berproses, mereka ngambil keputusan yang besar dalam hidupnya, itu atas keputusannya mereka sendiri. Kalau melihat anak-anak sekarang sedang berproses, bertumbuh, berkembang, dan masih panjang perjalanan pastinya ya, tapi paling tidak sampai dengan titik ini, pelajaran apa yang dia ambil dari anak-anak? Semua anak, kadang-kadang nggak anak cuma belajar sama orang tua nih, iya kan? Kalau buat aku gini, semua anak yang walaupun lahir dari orang tua yang sama, dengan pendidikan yang sama, dengan pola hidup dan pola tumbuhnya yang sama, pada akhirnya mereka ternyata punya dirinya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Kita nggak bisa nyeragamin semua anak. Makanya kita juga paham sebagai orang tua, cara menghadapi anak yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa menuntut banyak sama anak-anak. Kamu kenapa nggak kayak kakak kamu kenapa nggak kayak adik kamu? Kita nggak bisa bandingin satu sama lain. Itulah Allah tuh luar biasa menciptakan miliaran manusia dengan keunikannya masing-masing dan cara menghadapi, cara apanya itu juga berbeda. Itu juga makanya aku ngajarin sama anak-anak, kita nggak bisa memaksakan orang punya POV yang sama kita. Kita nggak bisa ngejudge orang A, B, C gitu nggak bisa. Karena semua orang tuh berbeda. Kamu adik kakak aja pilihannya kalian beda semua gitu. Jadi kita harus menghargai apa yang sikap yang orang ambil. Terus bagaimana kita nggak bisa memaksakan orang itu ntar bersikapnya akan begini, akan begitu, akan sama kita. Jadi ya hargain aja dan fokus sama diri sendiri. Karena kita sekarang Hari Ibu, ya kan, Mother's Day. Selamat Hari Ibu juga untuk Terima kasih pastinya. Menjadi seorang ibu pasti tidak mudah. Perjalanannya kayak never ending story lah pokoknya. Bahkan sampai nanti anak-anak menikah pun kayaknya juga masih belum selesai. Itu kata mamaku ya, karena masih ngerawat cucu. Benar. Gak selesai-selesai tuh kerjaan kan. Bagaimana memaknai Hari Ibu ini? Memaknai Hari Ibu ya, karena aku juga masih anak ya, alhamdulillah mamaku juga masih ada dua-duanya dari pihak aku sama Mas Hanung. Ya pasti kita semua terus belajar. Aku juga terus belajar gimana sih jadi ibu yang baik dan jadi anak yang baik. Aku juga ngelihat mamaku. Tapi yang pastinya apa yang orang tuaku omongin dulu semua terbukti sekarang, gitu kan. Dan aku juga selalu bilang sama Sibil sama semua anak-anakku yang lain, apa yang aku kasih tahu nyebelinnya aku, apanya aku, ya kamu akan paham suatu saat nanti. Dan aku nggak pernah mau jadi orang tua yang ngerasa selalu paling benar gitu. Jadi aku selalu juga minta maaf sama anak aku kalau aku ngedidik kamu, ngurusin kalian juga masih banyak salahnya gitu kan. Dan karena aku udah jadi ibu juga, aku tahu banget gimana perasaan ibuku juga gitu loh. Gimana dia juga sebenarnya kebingungan. Setiap ibu tuh juga bingung sebenarnya, ini bener nggak sih aku bersikap kayak gini? Terus kalau anakku salah seperti ini, aku ngehukumnya gini salah nggak sih? Bener nggak sih? Semua kita itu belajar. Kayak pertanyaan dari mulai dia jebrot brojol, itu pasti kayak gitu. Ini bener nggak sih gantiin popok? Ini bener nggak mandiinnya, gunting kukunya apa segala Semua tindakan, semua sikap,
ketika kita ngadepin masalah apa, dan aku yakin mamaku juga sekarang masih dalam belajar, masih banyak pertanyaan dalam dirinya, benar nggak sih aku bersikap begini sama anakku, sama cucuku, sama apa. Jadi kita belajar, jadi kita selalu harus saling ya mengerti, memahami bahwa kita ya semua selalu dalam kondisi bingung dan benar apa salah itu nggak bisa kita tentuin, ini yang benar, ini yang salah. Jadi saling ngertiin satu sama lain terus aja, saling belajar gitu. Jadi jangan pernah merasa benar, jangan pernah ngerasa harusnya begini gitu, dan selalu memahami atas tindakan. Ya aku juga selalu memahami tindakan mamaku yang saat ini juga kadang-kadang masih, oh mama gini ya gitu, tapi ya mungkin masih bingung juga gitu ya, belajar terus setiap saatnya. Dan ya kalau di Islam, surga di bawah telapak kaki ibu itu bener banget, karena emang perjuangannya luar biasa banget. Mamaku anaknya 7, aku tahu banget gimana pasti capeknya dia, gimana dia berjuangnya, gimana dia, karena buat aku tidurnya perempuan, tidur nyenyaknya itu terakhir ketika dia sebelum melahirkan. Ketika Bener kamu lagi. melahirkan, kau punya anak pertama kamu, tidur kamu selalu dalam keadaan siaga. Aku tuh tidur kayak ada ini dikit kayak bangun. Aku selalu dalam keadaan standby. Itulah seorang ibu. Makanya kenapa dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, karena kita tidur nyenyak terakhir dan mikirin diri kita terakhir itu adalah sebelum anak kita lahir. Setelah anak kita lahir, kita selalu dalam keadaan standby mode gitu sampai akhir nanti sih aku ya. Dan entah sadar atau enggak tuh kita tidak menempatkan diri kita menjadi prioritas. Betul. Mau beli barang, mau apa, itu udah nggak lagi di nomor 1. Betul. Pasti kan anak, suami, baru kita. Itu juga kalau kepikiran punya waktu kan. Benar banget. Makanya jadi kayak aku ngerti banget lagi kenapa Rasulullah bilang ibumu baru bapakmu gitu. Karena ya anak bangun aja suami kita gini-giniin kayak dia nggak akan terganggu sama itu, sama anak nangis sama apa, tapi kita kayak udah pasti standby setiap saat. Gitu. Oke, thank you for sharing. Terima kasih juga. Selamat Hari Ibu sekali lagi. Ibu yang sangat hebat, 6 anak ya kan. Melihat anaknya akan terus bertumbuh dan juga berkembang sampai masih panjang lagi perjalanan. Amin, semoga dikasih Mudah-mudahan waktunya. banyak menginspirasi untuk ibu-ibu di luar sana ya, untuk juga tetap bisa hebat, kuat dan berjuang ya. Insya Allah. Kamu pun thank you. Amin, terima kasih ya. Dan usai jeda Talk Is Fun masih akan kembali. Saya akan kedatangan ada satu sosok ibu juga yang luar biasa, memiliki 2 anak berkebutuhan khusus. Mungkin saya bisa bilang kalau hati ibu seluas samudra, this is the real unconditional love ya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku bilang ke suamiku, Jeff, there's something wrong with this girl. You think so? Oh, no, I am sure. Terus, oh ya? Iya. Iya sih, aku juga berasa gitu. Dia nggak babbling, dia merangkak itu cuman 2 kali merangkak, habis itu dia langsung jalan. Pokoknya aneh deh, pokoknya perkembangannya tidak sesuai dengan Usianya. teori-teori yang ada di dokter anak.